Abduhu wa rasuluhu sadiqul wadil amin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratul Mukarramin yang sangat-sangat kami hormati, para asatidzah, para hujjah, para tokoh masyarakat, bil khusus pimpinan Majelis Taklim Mar'atus Shalihah, juga seluruh pengurus serta para ibu hadirin jemaah sekalian yang alhamdulillah di kesempatan siang hari ini, walaupun berbeda hari, alhamdulillah di hari Senin tidak biasanya. Kebetulan hari Rabu nanti bertepatan dengan nyoblos. Siapa yang dicoblos urusan kita masing-masing. Yang jelas buat kita ngaji tetap jalan. Buktinya walaupun hari Rabu jadwal nyoblos digeser ngajinya kan. Ini istimewa luar biasa. Jangan sampai libur katanya. Semoga Allah berikan ilmu manfaat dunia dan akhirat untuk kita sekalian. Puji dan syukur kita senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia-Nya. Tak lupa salawat beserta salam semoga tercurah limpah selalu kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad. Kurang kompak. Habibana wa Nabiyana Muhammad, juga kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, sampai kepada kita sekalian selaku para pengikutnya. Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, kajian kita di kitab Tajul Arus kalau tidak salah masih di halaman yang keempat. Di halaman yang keempat, barisnya baris nomor ke-7. Kaman au qada fi baitin sab'ina sana, itu betul? Oke. Halamannya di situ. Kemudian ada panduan kitab baru, kita pakai namanya kitab Hidayatul Azkiyah. Apa namanya? Hidayatul Azkiyah. Artinya apa? Artinya apa? Petunjuk bagi orang-orang yang kita termasuk orang cerdas? Termasuk? Nah, makanya kita pakai kitab ini. Maka sebelum kita masuk di bahasan kita, saya ajarkan dulu sedikit tentang syair. Bentuk nadhamnya begini. Mutafailun, 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 mutafailun. Barang. Ilun, mutafailun, 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 mutafailun. Bisa kita cocokkan. Utlu mataban bin nada matimu li'ah wabi azmi tarki dan bipi mastabala. Barang. Utlub
mata bandin nada matimu li'a wabi azmi tarkidan bipi mastak bala wabaro atin min kulli hakil adami walihadihil arkani par'a wa kamila. Ayo. Atin adami walihadihil arkani par'a wa kamila. Dari tadi kirain nyambung halaman 16. Halaman 16 udah dibuka belum? Ampun deh. Awas. Lihat. Jadi kalau kalau yang namanya lagu itu semuanya ada timbangannya, ada wazannya. Kan begitu. Itu ketika orang belajar lagu tuh begitu. Nah, ini mutafailun, 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 mutafailun. Lihat nomor 17. Bu, bertaubat dengan menyesal mencabutnya, berencana tinggal dosa mendatangnya. Barat. Bertobat dengan menyesal mencabut, berencana tinggal dosa mendatangnya. Bebaskanlah semua hak adaminya dengan rukun taubat ini sempurnanya. Ayo. Semua hak rukun taubat ini. Syair ini menjelaskan kepada kita tentang bahasan tobat di awal. Jadi rukun tobat itu satu, menyesal. Rukun tobat yang nomor kedua, mencabut dari perbuatan dosa, berhenti dari perbuatan dosa yang sedang dikerjakan. Nomor ketiga, berencana tinggal dosa di kemudian hari. Jadi kalau ibu nggak begini, belum tobat. Tobat itu satu, bertobat itu menyesal. Nomor kedua, mencabut, berhenti dari dosa yang dikerjakan. Nomor ketiga, berencana untuk tinggal melakukan dosa di kemudian hari. Jangan mau terjerumus kedua kalinya. Tuh, itu 3 rukunnya. Terus ada lagi. Nomor keempat, rukunnya apa? Bebaskan semua hakul adami. Apa maksudnya hakul adami? Bu, barangkali ada barang orang yang dicuri, barangkali ada barang orang yang dipakai, balikin. Jangan tobat-tobat, kemudian barang orang masih tetap dipakai. Bukan tobat, itu mah seneng. Balikin, hakul adami. Bukan punya kita. Maaf, pernah nyakitin sama tetangga, datangin tetangga, minta maaf. 1000 kali kita beristighfar kepada Allah, minta ampunan. Kalau yang bersangkutan nggak didatengin, percuma. Kita nyakitin orang tua, mohon maaf, sampai sekarang orang tua nggak seneng kepada kita. Ya Allah, ampuni dosa saya sama orang tua saya. Istighfar 1000 kali tiap hari, nggak bakalan diampunin. Ngapain? Datengin orang tua, bebaskan hakul adami. Itu rukun tobat yang keempat. Jadi 1, menyesal.
Dua, mencabut dosa. Nomor ketiga, berencana untuk tidak melakukan kembali. Nomor keempat, bebaskan tentang hakul adami. Nah, dengan rukun tobat ini sempurnalah pertaubatan seseorang. Oke, paham ya? Ini sebelumnya, pelajaran kita sebelumnya. Sekarang pelajaran kita itu masuk di syair yang nomor berikut. Mana? Wakil. Awas, jangan sampai lepas bukunya. Wakil dawaman bil muhasabatil lati tanha katak siron jaro watasahala. Sama-sama. Muhasabatil lati tanha katak siron jaro wabihi di ainin walisani wasairil a'do jami'an hadan latat salah. Walisani wasairil a'do jami'an hadan. Lihat syairnya di nomor 19. Taat selamanya dengan muhasabah, kecerobohan menggampangkan dapat tercegah. Ayo. Kecerobohan menggampangkan dapat tercegah. Satu lagi, jaga mata, lidah, anggota tubuhnya. Sungguh-sungguh janganlah engkau pemalasnya. Jaga mata, lidah, anggota tubuh. Sungguh-sungguh janganlah engkau pemalasnya. Bisa nggak nih? Jangan-jangan mabuk semua nih. Dikasih lagu nggak nyambung-nyambung nanti. Ibu hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah. Kita ini masuk dalam bahasannya bahasan syair yang itu. Wakih dawaman bil muhasabatil lati tanha katak siron jaro watasa halak. Kita diajarkan untuk bertobat itu lewat muhasabah. Kemarin saya bilang, kalau ibu punya ajudan, nih punya ajudan, kan saya bilang begitu. Kalau ibu punya ajudan, punya besti, punya sahabat dekat, kagak perlu muhasabah juga kagak ngapa-ngapa. Yang terpenting dia selalu ngingetin kita. Pak, mohon maaf. Jam 9, Pak. Ya, ada apa? Waktunya duha, Pak. Oh, begitu. Siap. Datang jam 12. Dia bilang, Pak, jam 12. Sholat berjamaah, Pak. Gitu. Mohon maaf, Pak. Jamnya jam 3:30. Tahajud, Pak. Ada yang ngingetin kita begitu nggak? Nggak ada kan? Kalau kagak ada yang ngingetin kita seperti itu, saya bilang nggak ada cara lain. Apa? Bermuhasabahlah. Introspeksi diri, koreksi diri kita. Makanya lihat kemarin. Wa idza waqa'a minal abdi dzanbun. Ada? Coba lihat dibuka. Di halaman 4 baris yang kelima.
Wa idza waqa'a minal abdi dzanbun waqa'a ma'ahu dzulmatun. Dan apabila terjadi dari seorang hamba melakukan sebuah dosa, maka Allah menerpa menyertai dosa itu sebuah kegelapan. Bu, satu dosa yang dilakukan oleh seorang hamba itu sama dengan satu titik noda di dalam hati. Semakin sering orang melakukan dosa, makin sering orang melakukan maksiat, maka semakin banyak plek titik hitam yang menempel di hati. Ini mohon maaf, jangankan bicaranya titik hitam yang menempel di hati, sedangkan hati itu mengomando seluruhnya. Plek hitam aja, mohon maaf, di paru-paru bermasalah. Plek hitam saja di paru-paru bermasalah. Ujung-ujungnya penyakit apa? Paru-paru apa rupa-rupa? Hah? Plek hitam, mohon maaf, ada di paru-paru seseorang itu bermasalah. Ujung-ujungnya infeksi saluran pernapasan, ujung-ujungnya kena TB, ujung-ujungnya bengek. Kenapa sebabnya? Karena ada apa? Ada plek. Datang kemudian ke puskesmas, akhirnya dia terapi 6 bulan, harus gede makan pil-pil segede-gede gini. Iya nggak? Pernah ada ngobatin nggak? Pernah ngobatin orang yang kena plek, yang kena paru-paru? Itu capeknya luar biasa. 6 bulan obat segede-gede gini dimakani. Itu bermasalah, ada plek di paru-paru. Sedangkan paru-paru itu cuma sekedar bicaranya pernapasan. Beda dengan hati. Fungsinya hati mengomando tangan. Fungsinya hati mengomando otak. Fungsinya hati menggerakkan kaki. Fungsinya hati buat orang semangat ngaji. Tuh, kalau hatinya kena agak semangat ngaji. Nggak mungkin kalau hatinya kena dipindahin dari hari Rebo ke hari Senin. Nggak bakalan. Pindah ya tadi ngajinya ke hari Senin. Gitu. Kalau hatinya kena, nggak bisa begitu. Alhamdulillah libur. Begitu bilangnya. Nggak bakalan dipindahin. Nggak nyesel lewat kesempatan nggak ngaji tuh. Lah sama aja. Waktunya libur ya nikmatin libur. Waktunya nyoblos ya nyoblos aja. Ngapain pakai ngaji dipindah-pindah. Kita nikmatin aja liburnya. Kalau orang menganggap bahwa ngaji itu nggak penting ya begitu. Makanya kita lagi bersih nih kayaknya hatinya ini. Satu dosa yang diperbuat oleh seorang hamba sama dengan satu titik noda hitam di mana? Semakin banyak dia melakukan maksiat, semakin banyak dia melakukan dosa, kira-kira titik di dalam hati numpuknya banyak. Banyak. Makanya inilah yang dikatakan muhasabah, koreksi diri. Barangkali banyak salah, banyak hilaf. Tahun udah berganti jadi tahun baru. Bahkan kemarin Rojab udah lewat. Sekarang apa? Saban. Udah tanggal berapa sekarang? 2 apa 3? Tanggal 2 benar. Sudah 2 Saban kan? Kemarin saya, alhamdulillah. Ceritanya masih momennya momen Isra Mi'raj kayaknya. Hari Sabtu itu kita keliling ke Cianjur Selatan, ngisi ada dua panggung untuk kita ngisi Isra Mi'raj. Cianjur Selatan, daerah Takokak. Kemudian sampai kemana Cijati, Cianjur, ujung Cianjur. Itu kita ceramah Isra Mi'raj, mulainya jam 10:30, selesai jam 12. Saya bilang, malam Bu. Saya bilang di daerah-daerah luar biasa. Nah di kita mah kalau misalkan di kita orang maulidan sampai jam 12 malam dia bubar. Nah Isra Mi'raj bubar. Tapi Masya Allah daerah-daerah luar tuh. Tabligh akbar tuh Masya Allah sampai jam 12 belum juga kelar. Kepaksa kita ngikutin. Walaupun capeknya luar biasa. Pulang kemarin hari Minggu. Jalur Sukabumi macet total. Makin sedap aja.
Udah gitu Senin suruh ngaji lagi, macet lagi aja. Lah iya, macet lagi aja. Ya Allah, kagak berhenti-berhenti macet dari kemarin. Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, wa idza waqa'a minal abdi dzanbun waqa'a alaihi dulmatun. Satu dosa yang diperbuat oleh seorang hamba sama dengan satu titik noda hitam di dalam hati. Coba lihat kitabnya, fokus. Jangan ke yang putih dulu, jangan ke yang kecil dulu. Fokus. Pamisalul maksiyati kannari wa dzulmatu dukhonuha. Bu, kata pengarang kitab siapa namanya ini? Ayo. Pengarang kitab Syekh Ibnu Atha. Terus pengarang kitab ini siapa? Nih, pengarang kitab ini namanya Syekh Jainuddin Al-Malebari. Ini saya sengaja ringkes. Ini yang bikin matanya ini itu Syekh Jainuddin Al-Malebari. Saya sengaja menerjemahkan, saya sengaja ngebukuin itu. Ruston Nawawi kalau saya mah. Bukan saya Jainuddin Al-Malebari, bukan. Kalau ini mah kan Jainuddin Al-Malebari, orang Al-India. Orang India. Lah kalau Ruston Nawawi Al-Keranggani. Orang Keranggan kita mah. Tuh. Nah, ini lihat. Kaman auqoda pamisalul maksiyati. Perumpamaan perbuatan maksiat itu bagaikan api. Dan kegelapan itu bagaikan apanya? Bu, yang namanya maksiat itu panas. Bawaannya maksiat itu kepengen aja kita kepengen. Kenapa? Kemarin kita sampaikan suratnya, surat berapa? Di situ ada catatan. Surat 15, surat Al-Hijr ayat 39, ayat 340. Allah berfirman kepada iblis yang minta ditangguhkan umurnya. Qala, ya Rabbi bima agwaitani, duhai Tuhan, dikarenakan engkau telah menghukumi aku sesat, la uzayyinanna lahum fil ardi, aku akan jadikan kemaksiatan itu terasa indah di muka bumi. Nggak ada ceritanya yang namanya maksiat itu tidak disenangi. Rata-rata seluruh maksiat itu membanggakan. Seluruh maksiat itu banyak disenang. Kenapa sahabat? Karena setan sengaja. La uzayyinanna lahum, sekalipun habis uang jutaan rupiah. Sekalipun kita mesti berkorban harta. Puas. Urusan maksiat adalah soal kebanggaan. Nah ini sudah maksiat itu bawaannya seperti api. Membakar. Bawaannya seperti api. Luar biasa panasnya. Wa dzulmatun duhonuha. Sedangkan asapnya sama seperti halnya apanya? Asapnya daripada api sama seperti halnya adalah kemaksiatan. Jadi hati-hati dengan maksiat. Apa saya bilang kemarin maksiat? Dosa itu apa kemarin? Masih ingat nggak? Dosa itu adalah berapa kali kita ulang-ulang. Yang disebut dosa adalah mahaka pinapsika wa karihta ayatoli anas. Sesuatu yang membuat kita bikin gelisah, membuat kita gundah, membuat kita bingung, gak karuan, tiba-tiba bingung, tiba-tiba gelisah, itu dosa. Bahkan bukan cuma itu, wa karihta ayatoli anas, malu kita ketahuan orang, namanya apa? Dosa. Nyimpen nomor handphone laki-laki, disimpan di handphone kita, tapi namanya perempuan. Sama kayak laki-laki, nyimpen nama perempuan, nomor handphone perempuan, disebut namanya Bapak Mahmud. Bapak Mahmud artinya mama muda. Itu
Kira-kira dosa kagak yang begitu? Dosa kagak? Pokoknya asal malu ketahuan orang berarti dosa. Sholatnya sholat asar jam 5:30. Malu kagak? Malu lah. Lo masa sholat asar 5:30? Kalau malu berarti dosa. Ngahir-ngahirnya. Wong kan saya nggak ninggalin sholat, Ustaz. Saya nggak ninggalin sholat. Bener. Nggak ninggalin sholat memang. Tapi malu nggak? Malu. Berarti dosa. Sekalipun kita tidak meninggalkan sholat dengan mengakhir-akhir sholatnya, berarti kita termasuk orang-orang yang dosa. Ibu hadirin, lanjutkan kajian kita di halaman nomor keempat. Kaman auqoda fi baitin sab'ina sanatan ala tarahu yaswadu. Seperti perumpamaan orang yang menyalakan api di dalam rumah selama 70 tahun. Orang punya hau zaman dulu, tahu hau nggak? Zaman dulu kan masaknya nggak pakai kompor gas. Cukup pakainya pakai hau, ada kayunya, kayu bakar, selesai. Konon kabarnya masak model begitu nasi aja enak. Benar apa enggak? Beda ya? Beda. Mau balik lagi ke zaman jadul nggak? Mau nyari kayu dari mana tuh? Iya. Memang enak katanya. Nasi uduk yang masaknya kayak begitu enak bener zaman dulu. Lah sekarang biasa-biasa aja. Ini nasi uduknya di Magicom. Di Magicom langsung. Ya sama, nggak ada bedanya. Itu malah katanya disebut sama orang Malaysia nasi lemak. Lah iya, nasi lemak namanya. Uduk itu nasi lemak. Kalau kata kita mau uduk aja ya. Kok dia nasi lemak? Kaman auqoda fil bait. Ada orang yang menghidupkan api, ada hau di rumahnya, ada kompor di rumahnya. Dia hidupkan selama 70 tahun. Tidakkah kamu melihat rumahnya itu akan lihat dapurnya orang yang punya hau kayak gimana? Ada pakai pelapon enggak? Ada pakai pelapon enggak zaman dulu? Lah kagak ada. Langsung langit-langitnya genteng. Kelihatan kan? Kelihatan pada hitam. Kenapa? Dosa itu ibaratnya api yang selalu dinyalakan. Dan kemudian muncul asapnya. Naik ke atas. Bikin hitam semuanya. Bener nggak? Bikin hitam. Itu dosa. Kadzalika al-qalbu. Lihat, ikut bacaannya. Kadzalikal qalbu yaswadu bil maksiyati fala yadharu illa bitaubati ilallah. Begitupun hati akan menghitam. Bu, hati kita warnanya kayak apa? Merah kali ya? Terus bentuknya kayak gimana? Lope. Nah, masa hati bentuknya lope kagak percaya banget kita? Lah iya, jauh. Wong kita kemarin motong kambing aja, motong sapi, nggak pernah ngeliat gambar lope. Gitu. Nah, kenapa jadi hati digambarkan lope? Gitu. Nggak, kenyataannya begitu. Bu, lihat kata pengarang kitab. Kalau ada orang yang tadi bakar api di dalam rumah, dia masak di dalam rumah, pakainya pakai hau, pakai kompor biasa, bukan kompor gas. Maka lama-lama kelamaan ujung-ujungnya asapnya naik, kemudian berubah warna jadi apa? Langit-langit jadi hitam semuanya. Begitupun kadzalika al-qalbu, begitupun hati gara-gara maksiat, yaswadu bil maksiat, hati orang jadi hitam. Sok orang maksiat, langgar perintah Allah, sama laki kagak rukun, sama laki kagak harmonis. Itu mulut bawel banget. Itu ngaji mengaji katanya. Tapi maaf-maaf sama laki omongannya nggak ada bedanya. Kasar aja sampai sekarang. Buat apa ngaji kalau kasar terus? Pantes jemaah pengajian kagak nambah-nambah. Sebab tetangga bilangnya, lah gua mah kagak mau ngaji.
Emang kenapa? Yang ngaji aja sama lakinya galak banget. Mendingan gua. Emang kenapa? Mendingan gua. Gua mah kagak ngaji juga sama laki. Baik, lembut. Ada yang begitu? Tuh, gara-gara yang ngaji itu. Gitu. Sama mirip kayak orang. Mirip kayak orang dia bilang apa? Saya mah kagak perlu berkerudung. Nah, emang kenapa? Nggak perlu berkerudung saya. Yang penting hati saya bagus. Lah emang siapa yang tahu hatinya bagus? Kelihatan lo dohirnya saja nampak tidak berkerudung. Nggak pakai kerudung. Terus jaminan hatinya bagus dari mana? Hidup itu dilihat penampilan dohir. Wong dohirnya kagak menutup aurat, ya kemungkinan hatinya juga tidak tertutup. Makanya di sini, yuk belajar kita ini betul-betul melakukan syariat 100%. Syariat kerjakan, maka syariat itu membentuk hati kita menjadi baik. Bukan kemudian syariat ditinggalin, dalihnya saya mah yang penting walaupun nggak pakai kerudung, nggak pakai jilbab, yang penting hati saya dijilbabin. Dari mana hatinya dijilbabin? Itu. Jadi prinsipnya tuh begitu. Kadzalika al-qalbu yaswaddu bil maksiat. Orang yang terbiasa bermaksiat, yang rajinnya rajin durhaka kepada Allah, yaswaddu al-qalbu, hatinya lama kelamaan akan menghitam. Fala yadharu bi illa bitaubat, maka tidak akan pernah bersih, tidak akan pernah mengkilat, tidak akan pernah nampak jelas kecuali illa bitaubati ilallah, kecuali dengan cara taubat kepada Allah. Jadi berdasarkan keterangan ini, pantas ketika YouTube kita, pengajian kita dalam bahasan taubat, saya bilang taubat sarana pensucian diri. Dari kemarin kan kita share videonya, taubat sarana pensucian diri. Ini bagiannya bagian ketiga apa bagian keempat sekarang nih? Bagian keempat kali ya? Nih, sarana pensucian diri itu taubat. Maka kalau orang bicaranya pengen hakikat, naik kepada hakikat, dia ingin bertemu dengan Allah, ingin betul-betul dekat dengan Tuhannya, langkah awal pertaubatan. Apa katanya? Langkah awal lakukan taubat. Makanya ibu kalau sholatnya sholat malam diberikan kesempatan waktu barang setengah jam sebelum subuh bisa bangun. Barang 1 jam sebelum subuh sudah bisa bangun. Minimal awali sholat malam itu dengan sholatnya namanya sholat taubat. Bahkan ada yang ngajarin, andai kata pun kita mandi dulu, maka mandinya niatan mandi taubat. Sampai begitunya. Ini kita ini sedang mau menuju perjalanan kepada Allah. Kalau perjalanan kepada Allah itu bukan siang. Perjalanan kepada Allah itu dilakukan di waktunya di waktu malam. Malam itu waktu yang tepat untuk orang melakukan perjalanan akhirat. Perjalanan menuju Allah. Maka kayak nabinya Nabi Yakub alaihissalam, dia dapat gelar Nabi Yakub, namanya adalah Israil. Apa Israil? Isra itu artinya orang yang rajin melakukan perjalanan malam. Il artinya adalah Tuhan. Jadi Israil berarti orang yang melakukan perjalanan malam menuju Tuhan. Makanya keturunan Nabi Yakub disebut Bani Israil. Keturunan Nabi Yakub disebut Bani Israel. Karena apa? Karena beliau Nabi Yakub orang yang sukses melakukan perjalanan malam. Saya sampai amanat dalam setiap Isra Mi'raj kita tuh saya bilang begini.
Yang namanya Isra itu kan dari masjid ke masjid. Betul nggak? Kira-kira kita bisa nggak begitu? Dari masjid ke masjid, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nggak usah mikir Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang penting kita itu bisa Isra dari musola ke musola. Maksudnya, Bu, dari musola yang kita punya di rumah. Awas, Allah itu maha pencemburu. Allah itu lebih cemburu daripada suami kita, daripada laki kita. Kenapa? Di rumah, mohon maaf, ada kamar buat suami. Di rumah ada kamar buat anak. Di rumah ada kamar buat tamu. Di rumah ada kamar buat pembantu. Tapi ketika ditanya, musolah belah mana ya? Musolahnya belah mana ya? Bu, Allah tuh pencemburu. Jadikan rumah itu cahayanya tembus sampai ke langit ketika ibu punya musolah di rumah. Lakukan sholat duha di situ, lakukan kemudian tadarus di situ, zikir malam di situ, sampai tembus cahayanya ke langit. Pas kemudian Allah perintahkan kepada Jibril, Jibril turun ke bawah, cari di bumi rumah siapa, ada cahaya dari mana yang tembus sampai ke aras. Turunlah malaikat Jibril ke bawah, dicari-cari, ternyata ada rumah seseorang yang memang ahlinya ahli zikir, ahli solawat, ahli sholatnya sholat malam. Dilihat ternyata ada yang sedang sholat di musolahnya di rumah, bukan di masjid. Makanya jadikan rumah-rumah kita itu musolah buat kita. Siapkan tempat sholat yang khusus. Allah cemburu. Kamar yang lain ada. Kenapa jadi kamar untuk sholat nggak ada? Nah, kamar yang lain ada, kamar untuk sholat kagak ada. Allah cemburu. Makanya di sini Isra itu berawal dari musola yang ada di rumah, kemudian berangkat menuju masjid, berangkat menuju musola yang ada di warga, di lingkungan kita. Tuh, itu maksudnya yang disebut Isra. Balik lagi, bahwasanya orang yang ingin memiliki hati yang bersih tidak ada lain. Setiap dosa potensinya adalah satu titik noda hitam di dalam hati. Setiap dosa melakukan dosa berarti menumpuk titik hitam di dalam hati. Kira-kira gimana caranya? Yuk bersihkan hati. Sarana pensucian hati itu nggak ada lain. Apa coba? Pertaubatan dari sekarang. Banyakin istighfar. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaro yursilis sama alaikum bidroro wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anharo. Padahal itu dah dikirim di WA minggu kemarin. Udah dikirim ke WA sama saya. Nggak ada. Mohon ampun kepadanya, Zat yang maha pengampunnya atas segala dosanya, agar datangkan rahmatnya. Bukan deh di WA, kalau kagak dihapus udah kita kirim kok ke grup. Ya kagak ingat, nggak bakalan kita ulang. Udah biarin, lewatin aja. Ngapain balik lagi udah nggak usah dibuka. Lanjutin. Ila bitaubati ilallah, kecuali bisa bersih hati lewat taubat kepada Allah. Jadi kalau pengen hati bersih, hati baik, itu nggak ada lain. Lakukan pertobatan. Emang penting hati harus bersih, emang penting hati harus berkilat. Iya. Kenapa? Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau katakan, Inna fil jasadi mudghatan
Idza solahat solahal jasadu kulluh wa idza pasadat pasadatil jasadi kulluh. Sesungguhnya di dalam diri manusia ada segumpal daging. Di mana segumpal daging itu andai kata baik, seluruh anggotanya baik. Awas nih. Kalau daging itu baik, seluruhnya baik. Tangannya baik, kakinya baik, pikirannya juga baik, matanya baik, telinganya baik. Kenapa? Wong hatinya baik. Ala wahiyal kolbu, itu adalah hati yang mengomando seluruhnya. Tapi wa idza pasadat, andaikan hatinya busuk, hatinya jelek, maka pasadatil jasadu kulluh, seluruh anggota badannya terbawa buruk. Kalau kita pengen ngomong, siapa sih itu orang yang selalu melakukan maksiat, yang berkelakuan jelek? Jawabnya, cerminan dari hatinya yang busuk. Cerminan daripada hatinya yang jelek. Saya jujur, kemarin ada orang yang curhat ke saya. Saya kan katanya diangkat menjadi imam di masjid. Terus gimana? Saya terlalu berat. Kenapa terlalu berat? Saya tuh berat karena memang gak ada yang mewakilin saya. Gak ada yang bisa gantiin saya. Waktu saya dagang, saya gak bisa ngimamin, gak ada yang wakilin saya. Jadi akhirnya apa? Gara-gara jadi imam masjid, akhirnya dagangnya ditinggalin, kerjaannya ditinggalin. Saya bilang, nih ngaco nih orang. Saya mau ngenasehatin juga, nggak mau nyinggung dia, gimana? Saya bilang, nih orang udah punya penyakit. Apa penyakitnya? Kok jadi cuma gara-gara ngimamin, kemudian dagang nggak dagang, kemudian kerja jadi kagak kerja, gimana caranya? Karena Ustaz, saya tuh bingung. Mau nyari wakil, mau nyari badal tuh kagak nemu orang yang sebagus bacaan saya. Yang nggak sebagus sebacaan saya. Terus maksudnya gimana Pak? Ya nggak ada orang yang bagus. Ini Ustadz ini kan ada. Ustadz itu juga nggak bagus kan. Ustadz ini kagak bagus juga. Ustadz ini. Ya, saya bilang semuanya dong. Jadi yang bagus ente doang. Ya Allah, apa yang terjadi? Maaf, kalau orang punya hatinya hati buruk, yang ada apa? Sumber penyakit muncul yang paling kena duluan adalah fungsi hati, liver. Diangkat baru 2 bulan jadi imam sudah kena penyakit apa? Kena penyakit liver, fungsi hati. Yaitu tadi, hatinya selalu suudon kepada orang, nganggap orang kagak bener. Padahal jangankan bicaranya, mohon maaf nih ya, orang yang bacaannya harus apa? Yang bacaannya ya standar lah misalkan. Bagus tapi kurang bagus. Ada orang baca Fatihah, mahrojnya nggak bener juga. Alhamdulillahirrabbilalamin. Gitu. Ngalamin gitu kan. Itu logatnya, dialeknya aja masih apa? Masih dianggap maklum. Dialeknya begitu. Itu pakai ngalamin. Gitu. Ya Allah, lah kalau misalkan ente menganggap ente doang yang paling benar, ustadz yang lain salah, ya kacau. Ini hatinya nggak bener. Apa? Kena penyakit liver. Masuklah rumah sakit dia kena penyakit liver itu. Rumah sakit seminggu, 2 minggu, pindah. Akhirnya nggak bisa ditanganin, pindah kemana? Ke Cipto. Dari Cipto nggak bisa ditanganin. Akhirnya apa? Pulanglah kampung, dirawat di kampung, meninggal dunia di kampung. Kenapa? Karena itu tadi. Kita itu kadang-kadang, mohon maaf, hati kita nggak pernah bersih. Jangan pernah ngelihat kacamata orang tuh dari kurangnya, jangan. Dari kita memang ada yang lebih. Kita itu punya, ada kelebihan mungkin dari orang lain. Tapi kelebihan itu tidak mentiadakan kekurangan kita. Ada kelebihannya, tapi kurangnya banyak nggak? Kurangnya ya banyak, lebihnya ada, kurangnya juga banyak. Manusia memang diciptakan oleh Allah dengan kurangnya. Nah, kalau kita selalu menilai bacaan ini, orang ini salahnya di sini.
Yang ini salahnya tuh di sini. Ini semuanya salah. Yang benar cuma dia doang. Berarti ada masalah dengan hati kita. Ibu-ibu yang hadir di majelis taklim hari ini, kita menganggap orang yang paling baik itu masalah. Kalau ibu menganggap bahwa kita yang paling benar, itu masalah. Tapi kalau kita ngomong, kita ini lagi belajar bener nih. Kita lagi kepengen baik nih. Bener nggak? Kalau kita ngomong ngaji, hadir di majelis taklim, pengen baik, pengen bener, itu hebat. Tapi ketika sudah mengklaim bahwa yang ngaji adalah yang paling benar, yang ngaji adalah yang paling baik, salah. Toh kita tidak diajarkan ketika ngaji untuk selalu mengklaim diri kita yang paling baik, orang lain salah. Jangan begitu. Makanya saya emang nggak mau. Nggak mau kemudian ada orang yang punya ilmunya, gua kasih ilmu lo. Insya Allah kalau punya ilmu ini bisa ngebaca hati orang. Buat apa? Buat apa? Kalau ibu misalkan punya ilmu itu bisa ngebaca hati orang. Buat apa? Hah? Ujung-ujungnya selalu melihat kekurangan orang. Agak benar orang. Datang ke gua mau ngetes. Selalu saja berprasangka buruk. Kenapa? Wong belajarnya dia ingin mencapai, ingin tahu hati orang. Nggak usah dikaji ilmu begitu. Nggak usah belajar ilmu begituan. Ngapain? Termasuk yang ngajinya ilmu tasawuf pengen ngelihat uka-uka. Yang ngaji ilmu tasawuf pengen ngelihat makhluk goib. Terus mau ngapain? Hah? Mau ngapain saya tanya pengen ngelihat makhluk goib? Pengen ditemenin? Nah itu. Orang yang sekarang tuh pengen yang ngaji ngelihat makhluk goib. Pengen yang ngaji bisa ngebaca hati orang. Itu mah nggak bener. Toh kita belajar itu seharusnya makin kita belajar, makin kita ngaji, makin kita tahu ilmu yang kita pakai ilmu padi, makin nunduk. Kan begitu, makin berisi, makin menunduk. Tuh, coba introspeksi diri. Belajar kita melakukan pertobatan, banyakin istighfar, banyakin muhasabah. Koreksi kekurangan diri kita. Sebab dengan mengkoreksi kekurangan diri, insya Allah terkikis penyakit di dalam hati. Dan intinya semua berawal dari hati. Hatinya baik, seluruhnya baik. Hatinya busuk, seluruhnya busuk. Pasoro adullu wa dzulmatu wal hijabu muqarinatun lil maksiyah. Kata Syekh Ibnu Athaillah, maka jadilah kehinaan. Jadilah kehinaan, kegelapan, dan keterhalangan itu menjadi sebagai hal yang menyertai terhadap maksiat. Orang yang maksiat maka niscaya hidupnya akan hina. Ada yang mau ngikutin terus maksiat, mau diikutin terus dosa, lama kelamaan hina kita. Kita ini memang sudah orang hina. Tapi bang, jangan pernah menghinakan diri. Apa coba yang membuat kita hina? Adalah perbuatan dosa. Dosa itu yang membuat orang makin terpuruk. Dosa yang membuat orang makin hina. Hati-hati dengan perbuatan dosa. Lama-lama makin terpuruk, lama-lama makin hina diri kita. Maka hidup kalau pengen mulia, kitanya kan orang hina, pengen mulia, deketin yang mulia. Mana coba? Deketin masjid. Kita mah orang biasa, orang hina kita mah. Tapi orang yang mau mendekat ke masjid dimuliakan oleh Allah. Bu, kita mah orang hina, mendekat kepada yang mulia. Kalau pengen mulia, apa? Rajin tadarus Al-Quran. Al-Quran adalah hamba Allah yang apa? Yang mulia. Al-Quran kalamullah yang mulia. Maka baca Al-Quran untuk kita memperoleh kemuliaan. Hadir di majelis taklim, belajar ilmu agama. Ilmu agama kemuliaan. Tuh, dengan kita mempelajari ilmu agama, tambah mulia. Sudahlah kita orang hina, sudahlah kita orangnya orang hina, tambah maksiat, makin apa? Ya makin hina.
Nah, kalau orang makin hina disebut apa? Hina dino. Hina dina. Hina dina dong makin. Tuh. Maka lihat pasoro adulu. Orang yang melakukan maksiat lama kelamaan makin dia hina dirinya. Hidupnya makin gelap gulita tanpa arah. Bahkan dia terhalang sebagai orang yang memang terhalang dari hidayahnya Allah. Pantes dinasehatin kagak mempan, diajak kagak mau, ditegur marahan dia. Gitu kan, diingetin malah dia yang ngambek-ngambek. Itu mah yang punya utang kali. Itu. Ketika minjemnya ternyata serius benar melas-melas, pas ditagih ngapain? Pas ditagih marah-marah. Makanya katanya ada yang bilang, ngaji jangan pakai arisan ya. Ngaji mengaji aja. Jangan pakai ada istilah arisannya. Arisan, pengajian, mar'atus solihah. Nggak usah. Gitu. Kenapa? Ujung-ujungnya kagak bisa bayar arisan ngapain? Lah berhenti kagak ngaji. Kagak bayar arisan, kagak ngaji. Tuh kan. Gitu. Jadi modus. Udah deh, kita mau udah pure aja. Ngaji aja. Orang yang tertutup, terhalang dari hidayah Allah. Gara-gara apa? Dosa. Maka oleh karena itu, jangan maksiat menguasai diri kita. Kata Syekh pengarang kitab Syekh Ibnu Athaillah, beliau katakan, Fa'idza tubta ilallahi zalat atharud dunub. Maka apabila kamu telah bertobat kepada Allah, maka hilanglah bekas-bekas dosa itu. Bu, dosanya hilang, bekasnya juga. Bekas-bekas dosanya juga hilang. Kalau orang mau melakukan pertobatan, satu dengan menyesal, dua berhenti dari dosa yang dilakukan, nomor ketiga niat tidak untuk kembali melakukan dosa yang sama, hakul adami dia selesaikan, dia melakukan pertobatan, maka buahnya zalat atharudun, bekas-bekas dosa yang menempel di dalam hati terkikis, hilang. Makanya kita diajarkan untuk istighfar. Tiap ba'da sholat itu minimal 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jangan cepat-cepat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sambil dibayangin dosanya. Ini mah astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kecepatan. Kalau saya sama santri, baca istighfar itu panjang. Gimana caranya? Astagfirullahaladzim wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati alayya wali masyayikhina wali ikhwanina wali ikhwatina wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaihi. Tuh, panjang kita. Astagfirullahaladzim. Aku mohon ampun kepadamu ya Rob. Li untuk diriku. Wali walidaya untuk kedua orang tuaku. Kebayang wajahnya orang tua. Wali ashabil hukukil wajibati alaya. Untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabku. Kebayang wajahnya anak, kebayang wajahnya istri, kebayang wajah orang-orang yang memang ada di dalam keluarga kita. Wali ashabil hukuki wal jibati alaya. Tuh, makanya sempat nggak? Pernah kapan kita bacain istighfar sama suami? Kapan banyakin istighfar untuk suami? Nggak pernah. Kapan kita belajar bacain istighfar buat anak? Nggak pernah. Makanya, buat diri saya. Wali walidaya untuk kedua orang tua saya. Wali ashabil hukukil wajibati alaya. Tambah satu lagi. Apa coba? Wali masyayikhina untuk guru-guru saya. Dulu guru saya yang di kampung ngajarin Iqra, ngajarin sholat. Ya Allah, mereka udah almarhum. Itu kebayang wajahnya guru. Wali masyayikhina. Ampuni dosa dia. Terus wali ihwanina
buat saudara saya yang sama-sama datang dari kampung ke Jakarta bersaing pengen paling dulu, siapa yang paling dulu kaya, siapa yang paling dulu sukses, sampai bersaing dengan saudara sendiri. Yuk dek, kita bersaing, siapa yang duluan sukses. Pernah kita bacain istighfar buat saudara kita? Kagak pernah. Li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati alaya wali masyaihina wali ikhwanina, saudara laki-laki, wali ikhwatina, saudara perempuan, baru wali jami'il muslimin wal muslimat, ke bawah semua orang, wal mu'minin wal mu'minat, ke bawah semuanya, al ahya'i minhum wal amwat, yang hidupnya yang matinya, semuanya Allah ampuni dosa-dosanya. Tuh, istighfar tuh begitu. Wa atubu ilaihi. Bisa. Astagfirullahaladzim. Li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati alayya wali masyayihina wali ikhwanina wali ikhwatina wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu. Tuh, itu dibaca yang ketiga kalinya. Yang keduanya 1-2 cepat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim li wali walidayya. Itu dibacanya begitu ya. Ntar kita kasih lagi link YouTube-nya biar istighfar biar panjang. Fa idza tubta ilallahi, andaikan orang tobat kepada Allah, zalat atharud dzunub, maka hilang bekas dosa di dalam hatinya. Wala yadkhulu alaikal ihmalu illa bi ihmalika an mutaba'atin nabi. Namun tidak akan masuk atas dirimu sebentuk pengabaian kecuali dengan sebab mengabaikan jauh dari mengikuti Rasul. Orang yang ingin melakukan pertobatan, orang yang ingin mensucikan hatinya, nggak bakalan mungkin sampai hatinya menjadi suci selama dia tidak mau mengikuti Rasul. Oh gitu? Iyalah. Sok, tandain ayatnya. Mana pulpennya nih? Tandain ayatnya, suratnya surat Al-Imran ayat 31. Suratnya surat Al-Imran ayatnya ayat 31. Mana coba? Kata Allah, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika engkau cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Kata siapa tuh? Kata Nabi, ikutilah aku. Ada nggak ayatnya? Al-Imran 31. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kita benar ingin bertobat kepada Allah, ikuti Nabi, ikuti Rasul. Yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kita. Bahkan kemudian di samping Allah cinta, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni dosa-dosa kita. Wallahu ghafurur. Tuh, lagi-lagi apapun mohon maaf amalannya, nggak ada lain. Apapun amalannya, tujuannya adalah mengikuti mengikuti Nabi. Tobat kita mengikuti Nabi, disuruh mengikuti baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siap. Sholawat al-berjanji udah kita baca, ngaji udah kita ikutin, sekarang mah tinggal ngamalin. Amalin, ngikuti Nabi dalam keseharian kita. Wala tahsululaka arifatu indallah illa bimutaba'atin Nabi.
Kata Syekh Ibnu Athaillah, tidak akan berhasil bagimu meraih keluhuran di sisi Allah. Engkau tidak akan jadi orang mulia. Engkau tidak akan jadi orang terhormat. Engkau tidak akan menjadi orang yang dimuliakan kecuali dengan mengikuti Nabi. Makanya pantas di Al-Ahzab surat 33 ayatnya ayat 21. Allah berfirman, Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Terus liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Liman kana yarjullah. Sungguh pada diri Nabi teladan yang sempurna, teladan yang baik. Buat siapa? Liman kana yarjullah, buat mereka yang berharap akan berjumpa dengan Allah, mereka akan bisa menteladani Nabi dengan sebaik-baiknya. Wal mutaba'atu lahu ala kismain, mengikuti Nabi itu terbagi atas dua bagian. Mana? Satu namanya jaliyatin, nomor kedua wa khofiyatin. Ada yang memang pengikutan yang jelas, dan ada ngikutin Nabi yang samar. Maka sekali lagi, ngikutin Nabi, mau yang samar-samar silakan, mau yang jelas-jelas silakan. Yang jelas yang mana? Lihat di halaman 5-nya. Paljaliyatu, yang jelas-jelas ngikutin Nabi nih, yang ini nih. Kasolati, ngikutin sholatnya, sholat ala Nabi. Wasiyami, puasa. Wazakati, haji, wal jihadi, wa ghairi dalika. Tuh, itu kan jelas. Ente lagi ngikutin Nabi, ya apain? Sholat malam, banyakin puasa Senin Kemis, kemudian sedekah, zakat, haji, umroh. Jelas kagak? Kelihatan kan? Kelihatan orang puasanya, kelihatan orang hajinya, kelihatan orang umrohnya. Makanya disebutnya juga Pak Umroh sama Bu Umroh. Gitu. Udah 3 kali masalahnya umrohnya gitu. Habis kalau haji kan katanya belum dapat gelar haji gitu. Udah 3 kali masih belum dapat juga gelar haji. Ya udahlah Pak Umroh aja sama Bu Umroh. Tuh, itu yang jelas. Yang tidak jelas, yang samar, yang kayak gimana? Wal khofiyatu, yang samar itu anta takida al jam'a fi sholatika wa tadabbura fi qiraatika. Nih, yang tidak jelas itu, yang samar adalah engkau meyakini, menyatukan jiwa dan raga dalam sholatmu. Sholatnya pakai hati. Sholatnya biar khusyuk. Ini sholat, ingat jemuran melulu. Gitu, hujan gede mulu kan sekarang mah. Wa tadabur fi qiraatil Quran. Lagi baca Quran, tadabur coba sambil diliatin maknanya. Masya Allah. Wa min ayatihi, di antara tanda-tanda ayat Allah. Allah menciptakan kita berpasang-pasangan. Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan hujan. Oh, baca ayat Allah. Tuh, itu namanya kerjaan hati tuh. Belajar kita apa? Bertapakur, bertadabur. Fa'in fa'al ta'at ta'ataka sholah wal kiro'ah walam tajid piha jam'an wala tadaburon. Bu, kalau ibu sholatnya udah, tapi belum bisa menyatukan antara lahiriah dengan hati. Antara hati dengan raga. Kagak bisa diapain? Disatuin. Gimana kalau begitu? Kalau orang belum bisa menyatukan antara raga dengan apanya, dengan jiwanya, dengan hatinya, fa'lam annabika marodon, berarti kita lagi sakit.
Kata Ibnu Athaillah, Syekh Ibnu Athaillah, kalau ada orang yang sholat tapi belum bisa khusyuk, belum bisa fokus sholatnya, berarti annabika marodon batinan. Anda punya penyakit batin. Kita punya penyakit hati. Hati-hati. Makanya jangan makan hati. Itu penyakit hati tuh, Masya Allah. Sakit tuh orang, sholat mah sholat, hatinya nggak usuk. Sholat mah sholat, ingat kejemuran. Ah, ini hatinya sakit ini. Waduh, agak tersinggung juga kita ini. Masya Allah. Nah, siapa suruh ngajinya pengen ngaji tasawuf? Siapa suruh pengen ngajinya ngaji tasawuf? Makanya kita banyak disinggung. Biarin deh, ngapa-ngapa deh. Kuat-kuat aja kita. Maka ketahuilah bahwa pada dirimu terdapat penyakit batin berupa kesombongan atau berbangga diri atau lain sebagainya. Tuh, masih ada sombong, min kibrin, au ujbin. Ya Allah, masih sombong di hati, bahaya, masih dengki di hati. Qalallahu ta'ala, wallahu a'lam. Udah dulu aja sampai segitu, setengah 12. Ayo aja. Ngabung ayo Rabu libur kayaknya. Itu mungkin sampai batas Pak Lam ya, tandain. Pak Lam. Itu nanti kita akan lanjutkan kajian kita di pertemuan-pertemuan berikutnya. Cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dulu dengan doa. Setelah doa, barangkali ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radiyallahu ta'ala ala rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya mujibas sabirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhikal azim sultani. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Rabbihina syakirin wa tawaffana muslimin nub'as minal amin fi jumratis sabiqin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.